قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun kita punya kewajiban untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, kaum muslimin. Tentu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Apapun resikonya, kita tidak boleh berhenti untuk terus beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau cuma sekedar mendapatkan hinaan, mendapatkan cacian, mendapatkan cemoohan, ya, itu sudah hal yang tidak mengherankanlah kaum muslim. Para habaib, doktrin-doktrin para habaib, sehingga akal sehat dan kewarasan mereka ini kurang bisa beroperasi secara maksimal, kaum muslimin. Dan kali ini kita masih akan membahas dongengan para habaib kaum muslimin, karena kasihan jamaahnya. Karena kalau tidak ada yang meluruskan, tidak ada yang membahas, maka mereka ini akan tetap dibodohi dengan dongengan-dongengan konyol dari para habaib. Dan apa dongengan yang akan kita bahas kali ini kaum muslimin? Kita simak videonya. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ini pongkolnya para ahlul bait Nabi Muhammad. Jadi orang ini kaum muslimin namanya Ali bin Jindan kalau nggak salah, ya. Ya, kalau nggak salah. Yang dongeng ini. Dan yang disampaikan itu adalah kisah Al-Faqih Muqaddam. Al-Faqih Muqaddam ini sepertinya tokoh yang cukup terkenal di dalam koleksi dongengan para habaib. Karena banyak sekali kisah-kisah dari Al-Faqih Muqaddam ini kaum muslimin. Al-Faqih Muqaddam ini kayak kelompok wali lah ya istilahnya. Nama derajat kewalian, nama kasta lah. Kalau di Kesultanan Ngayogyakarta ini mungkin kayak Sultan Hamengkubuwono lah ya. Ada HB1, ada HB2. Karena Faqih Muqaddam ini juga ada Faqih Muqaddam Wahid, kemudian ada Faqih Muqaddam Sani, dan mungkin ada yang Salis, dan seterusnya. Ya. Dan nggak tahu sekarang ini sudah sampai Muqaddam berapa. Ya. Dan nggak penting juga sih sebenarnya apa nama gelar dari kewalian mereka ini. Apa Muqaddam, apa Muqaddim, apa Muqaddimah, ya. Nggak penting. Ya. Nggak masalah. Yang masalah itu isi dongengannya. Nah, itu yang masalah kaum muslimin. Isi dongengannya itu apa? Dan coba kita lanjutkan kaum muslimin, apa kisah dari Al-Faqih Muqaddam ini kaum muslimin, ya. Kita simak videonya. Beliau punya pembantu namanya Al-Imam Syekh Said Al-Amudi. Syekh Said Al-Amudi. Kita jangan bicara habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu. Biar kamu tahu bagaimana kedudukan mereka dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Syekh Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau sudah meninggal lama. Cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masyaih, keturunan sahabat atau selainnya, bukan dzurriyyat Nabi. Nah, kaum muslimin, narasi dari Ali Jindan ini sudah tercium kaum muslimin. Kalau isinya itu doktrin, isinya doktrin. Dia cerita pembantu seorang habaib namanya Syekh Said Al-Amudi, ya, pembantu zuriat Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Faqih Muqaddam. Dan kata dia, kita ini berbicara pembantunya dulu saja, jangan habibnya. Supaya apa? Supaya tahu pembantunya saja bisa menjadi hebat karena mengabdi dengan habaib, ya. Apalagi habaibnya, apalagi si habibnya, Al-Faqih Muqaddamnya. Pasti lebih hebat lagi, ya. Supaya tahu kedudukan para habaib itu mulia. Dan orang yang cinta habis-habisan sama habaib bakal mulia juga, ya. Ojo kemen-kemen sama habaib kaum muslimin, ya. Mereka itu mulia. Jadi kalau mau mulia, ya muliakan dulu mereka. Karena hanya dengan modal memuliakan mereka saja, seorang pembantu itu bisa jadi mulia. Itu pesan tersiratnya kaum muslimin. Pesan tersiratnya itu doktrin, ya. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Bagaimana kemuliaan yang diberikan kepada pembantu tersebut karena dia ini mencintai, memuliakan habaib, memuliakan Al-Faqih Muqaddam itu, ya. Kita lanjutkan kaum muslimin.
ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ziarah ngucapin salam, assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi amma jasad-jasadnya. Dia katakan, waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Itu mereka para aulia, orang-orang yang khidmat dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Nah, kaum muslimin, ya, jelaskan ujung-ujungnya ya seperti itu kaum muslimin, ya. Ujung-ujungnya doktrin kaum muslimin, ya. Orang yang cinta sama habaib, ya, yang hanya pembantu habaib saja bisa jadi wali kaum muslimin. Punya karomah bangkit dari kuburan. Ada orang bangkit dari kuburan masuk lagi. La ilaha illallah. Dan ada yang percaya yang seperti ini kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik, ya. Diziarahi sama habaib, ya. Itu Syekh Al-Amudi, ya, Said Al-Amudi bisa bangkit dari kuburan, ya. Diziarahi tiba-tiba kuburannya terbelah, ya. Kemudian Syekh Said Al-Amudi bisa bangkit keluar dari kuburan, menjawab salam, kemudian salaman, dicium tangannya, kemudian kembali lagi masuk ke dalam kuburan. Ini kisah konyol kaum muslimin, ya. Kisah konyol. Ini luar biasa. Apa namanya? Kepandaiannya membuat dongengan-dongengan yang seperti ini, ya. Meskipun ini apa namanya? Bukan buatan dia, tapi orang yang membuat dongeng ini luar biasa kaum muslimin, ya. Lah kalau bisa kaum muslimin, bisa seperti itu, ya. Kenapa nggak keluar saja dari kuburan, ya? Nggak usah masuk lagi. Ajak umat ini dulu untuk mengamalkan agama Islam sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Syekh Said Al-Amudi itu. Ya, kasih tahu bagaimana Islam yang benar. Kalau perlu kasih bukti, ajak mereka ini masuk ke kuburan. Kan luar biasa itu karomahnya. Bisa keluar dari kuburan, bisa masuk lagi. Ya, ajak orang untuk masuk ke kuburan supaya tahu bagaimana kehidupan di kuburan yang nikmat, ya, sesuai apa yang diamalkan oleh Said Al-Amudi itu, ya. Amalan apa yang diamalkan bisa sampai jadi wali yang punya karomah bangkit dari kuburan itu, ya. Itu kan sudah lebih-lebih dari Nabi kaum muslimin, lebih-lebih dari para sahabat, apalagi, ya, apalagi para ulama. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Syekh Said Al-Amudi itu yang cuma modal cinta sama Al-Faqih Muqaddam, ya. Para ulama, para sahabat, ya, bahkan Nabi sendiri ketinggalan sama Syekh Said Al-Amudi ini. Nabi nggak pernah itu bangkit dari kuburan, nggak pernah, ya. Waktu diziarahi oleh para sahabat, waktu anaknya Fatimah radhiyallahu an kemudian bersedih ketika ditinggal oleh beliau meninggal dunia, ya. Tapi nggak pernah Nabi bangkit dari kuburan kemudian menemui anaknya, menemui para sahabatnya, yang mereka itu sangat cinta kepada Nabi. Kurang cinta apa mereka sama Nabi kaum muslimin? Mereka saling cinta malahan. Bahkan cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW ini melebihi cinta mereka terhadap segala sesuatu. Bahkan diri mereka sendiri pun tidak lebih dia cintai daripada Rasulullah SAW. Paling sempurna cinta mereka. Tapi nggak pernah Nabi itu bangkit dari kuburan kemudian menemui anaknya Fatimah, menemui para sahabatnya. Semua para sahabat yang berziarah ke makam Nabi. Nggak pernah. Nggak pernah Nabi bangkit menemui cucunya Hasan dan Husain, ya. Kalau pernah, pasti ada riwayat dari para sahabat bahwasanya Nabi itu pernah bangkit dari kuburan, kemudian kuburannya terbelah. Nggak pernah kaum muslimin. Begitu juga sampai sekarang, nggak pernah ada kisah dikatakan Nabi Muhammad SAW bangkit dari kuburan waktu diziarahi oleh anak cucunya, para habaib. Ketika para habaib ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah SAW, kemudian kuburannya terbelah. Rasulullah keluar, nggak pernah. Ya, itu semua bohong kaum muslimin. Itu cerita orang-orang yang apa namanya, yang sudah terdahulu, yang sudah meninggal dunia, sehingga tidak bisa dibuktikan. Itu bohong kaum muslimin, jangan dipercaya. Ya, dan kebohongan Ali Jindan ini sangat banyak kaum muslimin. Ya, ada yang dia mengisahkan Bang Maman yang sholatnya hancur, ya, yang penjual kacang itu, yang sholatnya hancur. Sholatnya berantakan, maksiatnya banyak.
tapi bisa masuk surga tanpa hisab karena cinta sama habaib. Ini dari mana judulnya kaum muslimin? Dari mana judulnya? Ya, tukang maksiat, sholatnya berantakan, bisa masuk surga tanpa hisab hanya karena cinta sama habaib. Bayangkan, Fatimah, kata Nabi, ya, seandainya Fatimah itu mencuri, maka akan ditegakkan hukum oleh Rasulullah SAW sendiri, akan dipotong oleh Rasulullah SAW tangannya. Ya, itu Fatimah, anaknya Nabi. Kurang cinta apa sama Nabi? Ini hanya modal cinta sama habaib yang gak jelas asal usulnya. Ini bisa masuk surga tanpa hisab, padahal tukang maksiat sholatnya berantakan. Apanya kalau nggak bohong itu kaum muslimin? Ya. Kemudian ada lagi yang katanya Muhibbin, yang ditanya oleh malaikat, man robbuka, ma dinuka, tapi dijawab dengan nama seorang habaib. Ya, man robbuka, man nabiyuka, ma dinuka, dijawab oleh dia, Habib Abdullah Al-Haddad, na'udzubillah min dalik. Itu semuanya dusta kaum muslimin. Dusta yang dibungkus dengan agama Islam. Dan entah apa tujuannya dibuat oleh mereka ini dusta-dusta yang seperti itu. Wallahu a'lam kaum muslimin. Tapi terlihat dari banyaknya video dongengan para habaib, ya, itu tujuannya adalah untuk mendoktrin jamaahnya kaum muslimin, untuk menuruti syahwat dunia mereka, ya. Wallahu a'lam. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghentikan mereka, para penyebar dongeng kesesatan yang seperti ini kaum muslimin, ya. Dan juga menyadarkan para muhibbinnya, kemudian memberikan kepada mereka taufik dan hidayah untuk bisa menjalankan agama ini sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.